hembuskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajahmu, namun tetap ku percaya menghadapi Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesat ini ku ujuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajahmu, namun tetap ku percaya menghadapi Engkau. Para pemirsa Mimbar Agama Katolik yang terkasih, kembali kita bertemu. Secara khusus kita akan memasuki masa Prapaskah pertama, tepatnya tanggal 21 Februari, di mana masa Prapaskah itu sering kita katakan sebagai masa pantang dan puasa atau retret agung umat. Tetapi sebenarnya masa Prapaskah adalah masa persiapan kita merayakan perayaan iman Katolik. Ada dua ciri khas Prapaskah, yaitu pertama, mengenang baptis kita, mempersiapkan baptis, dan juga masa untuk bertobat. Untuk mengawali refleksi kita dalam masa Prapaskah ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Khususnya kami Kau beri kesempatan di dalam masa Prapaskah untuk merenungkan kembali perjalanan hidup rohani kami, terutama dalam merayakan Paskah kebangkitan-Mu. Semoga dalam masa Prapaskah kami mampu merefleksikan seluruh pola pikir kami, tingkah laku kami, sehingga iman kami kembali Kau segarkan. Semoga masa Prapaskah menjadi betul-betul bermakna, terutama untuk menguatkan iman kami kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah pertama tanggal 21 Februari, saya akan membacakan Injil sebagai permenungan kita selama masa Prapaskah pertama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pemirsa yang terkasih, Injil yang singkat ini dari Injil Markus, kita bisa melihat beberapa hal, memahami bagaimanakah perjalanan Yesus pertama kali setelah dibaptis. Jadi yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu oleh Roh, Yesus dibawa ke padang gurun. Di sana dicobai iblis dan juga hidup bersama binatang-binatang liar. Tetapi Yesus tidak sendirian. Malaikat melayani dia. Dan setelah itu Yesus melewati masa-masa itu. Dia pergi mewartakan Injil dengan menyampaikan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Dan pesannya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari yang terkasih, ada narasi cerita pengalaman dalam hal yang mirip, saya kira. Ketika setiap orang pernah mengemudi di jalan tol, sekarang banyak jalan tol yang panjang, lurus, halus, ya. Itulah kira-kira perjalanan hidup manusia. Dalam perjalanan melewati jalan tol, seorang pengemudi, di sana sudah banyak aturan-aturan dan bahaya-bahaya tertulis di sana. Pertama, godaan pertama adalah jalan cepat, ya, karena jalan itu halus, lurus, ya, maka akan terjadi lepas kontrol kecepatan itu. Dan tahu bahwa kecepatan yang tidak terkendalikan akan terjadi bahaya, mungkin ada rem mendadak atau ban meletus. Padahal sudah tertulis kecepatan minimal 60, maksimal 100. Bahaya kedua di jalan tol, yaitu karena memang kadangkala jalan itu enak, lalu kita ingin santai, maka di situ ada larangan menggunakan HP, ya, gadget. Ya memang bisa, orang akan lengah di perjalanan yang enak. Yang ketiga, dengan jalan yang halus, yang lurus, orang ingin cepat, sampai cepat, ya, tidak memperhitungkan kondisi fisik dan sebagainya, bisa ngantuk dan sebagainya, godaannya. Padahal di situ juga dikatakan bahwa perjalanan 4 jam harus beristirahat. Ada godaan ingin cepat sampai. Nah, gambaran yang menarik bahwa malaikat itu adalah tulisan-tulisan banner rambu sepanjang jalan tol, ya, ditulis dilarang menggunakan gadget, ya, ditulis lagi taatilah rambu-rambu lalu lintas, lalu kecepatan, beristirahatlah. Itulah malaikat-malaikat yang ingin perjalanan kita itu sampai dengan selamat. Saudara-saudari yang terkasih, pemirsa mimbar agama Katolik, hidup ini adalah pesiarahan. Hidup ini adalah perjalanan. Kita semua sudah mengalami bahwa perjalanan kita tidak selamanya akan lurus, mulus, enak. Pasti kita punya pengalaman-pengalaman, godaan dan cobaan. Dalam hidup sekarang ini tampak sekali godaan itu terjadi. Pertama adalah godaan ekonomi. Ya, kita lihat orang ingin cepat kaya,
maka terjadi yang namanya korupsi. Orang ingin cepat hidup enak, maka korupsi. Ingin jabatan, ya jabatan itu adalah jadi pelayan, bukan penguasa. Maka banyak orang berusaha ingin menduduki tempat jabatan yang luar biasa, ya, sehingga ada namanya pencitraan. Orang ingin terkenal, orang ingin cepat ini dan sebagainya. Godaan yang ketiga adalah godaan iman. Godaan iman di mana ada dalam pribadi kita masing-masing ketika kita meninggalkan Tuhan. Segala keputusan, perilaku kita, cara pikir kita seolah-olah kita ini Tuhan. Nah, sehingga kadangkala hidup kita pun jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para pemirsa Mimbar Agama Katolik, masa Prapaskah ini tepat sekali dikatakan sebagai retret agung umat. Dalam 40 hari kita diajak oleh gereja dalam merefleksikan cara pikir, cara laku kita sebagai orang beriman. Refleksi di mana penuh dengan pengendalian diri, melihat diri pribadi, sejauh mana kita selama ini, apakah kita membuka diri terhadap bimbingan malaikat, apakah kita terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, apakah kita ada dalam kehendak Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, pemirsa Mimbar Agama Katolik, sungguh indah kalau kita memaknai masa Prapaskah ini di tengah-tengah pandemi, di mana masa-masa sulit kita alami, di mana situasi-situasi saudara-saudara kita yang penuh dengan juga terdampak dari pandemi ini. Gereja mengajak kepada kita merefleksikan hidup kita di masa Prapaskah ini, agar hidup kita lebih bermakna, agar hidup kita lebih mempunyai arti, bukan hanya sekedar berjalan, bukan hanya sekedar hidup, bukan sekedar umur panjang, tapi apakah di dalam perjalanan hidup kita mempunyai buah-buah roh. Maka secara praktis masa Prapaskah itu paling tidak dikatakan pertama, masa Prapaskah 40 hari adalah meningkatkan hidup rohani kita. Banyak kita lakukan, bisa meningkatkan hidup doa, mengikuti pendalaman iman, meningkatkan bacaan rohani, rajin ya ke gereja atau misa online, menghidupi rohani itu. Yang kedua, pantang dan puasa. Pantang puasa dalam konteks untuk pengendalian diri. Dan yang ketiga, rela berbagi. Di tengah kesulitan, keterbatasan, kita pun juga diajak untuk rela berbagi. Apa yang boleh kita berikan pada sesama kita. Maka pemirsa Mimbar Agama Katolik yang terkasih, mengakhiri Mimbar Agama Katolik ini, mari kita tutup doa sekaligus berkat untuk memasuki Minggu Prapaskah pertama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur padamu, Engkau memperhatikan umat-Mu dengan memberi masa Prapaskah ini, agar masa Prapaskah ini menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami mampu sejenak merefleksikan perjalanan hidup kami, perjalanan yang penuh dengan godaan cobaan, di tengah kami berusaha untuk taat mengimani Engkau. Terima kasih Tuhan atas waktu yang suci, yang kudus ini. Semoga kami memaknai masa Prapaskah ini, sehingga pada akhirnya perayaan Paskah
merupakan perayaan iman syukur kami atas iman kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan mohon berkat-Mu bagi kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, pemirsa Mimbar Agama Katolik, dan kita yang mengimani Kristus, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesat ini ku ujuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya